Apakah suara saya jelas? Jelas, Ustadz. Baik, Ibu. Insya Allah, Wak, mulai, Ibu. Ya, iya, Ustadz. Ya, Ustadz. Ya, Ustadz. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mari semuanya Bapak Ibu-ibu kita bacakan niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wad du'a ala al-huda wad dilalata ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah kita masih dipertemukan dalam kajian Sirah Nabawi pada malam hari ini, Rabu tanggal 8 Januari 2025. Ini adalah pertemuan kedua kita setelah tahun baru Masehi dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah belajar terhadap diri kita dan juga semoga ini menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW sangat mencintai beliau dan juga semoga ini menjadi pemancing syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung materi kita yang kemarin tentang penganiayaan Nabi Muhammad sallallahu mulai dalam secara terbuka. Jadi diawali dengan dakwah tertutup selama 3 bulan, beliau kemudian turun ayat tentang mulai untuk dakwah secara terbuka, dimulailah dari kaum Quraisy dan keluarga besarnya. Hingga akhirnya beliau juga mendapatkan penganiayaan dan juga ternyata segala hal musibah ataupun yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ataupun serangan dari kaum kafir Quraisy tidak hanya kepada Nabi Muhammad, namun juga berlanjut kepada para sahabat dan lain sebagainya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi tersebut dengan dimulainya masuknya Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW, anak dari Abdul Muthalib kakeknya, masuk ke dalam Islam, dan kemudian materi tersebut kita lanjutkan juga dengan beberapa kasus yang terkena oleh para sahabat ketika mereka sudah memeluk Islam. Baik, saya izin share dulu. Baik, kita masuk dengan materi yaitu Islamu Hamzati. Jadi Islam Hamzata, Islamnya Hamzah. Hamzah adalah anak dari kakeknya Nabi yaitu Abdul Muthalib. Jadi salah satu dari anaknya Abdul Muthalib kakeknya adalah Hamzah. Selain dari Hamzah ada Abbas, kemudian juga ada Abu Thalib. Yang mana ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh Abdul Muthalib kakeknya, beliau diasuh oleh Abu Thalib. Nah, di antara mereka, di antara para paman Nabi tersebut ada namanya Hamzah. Islamnya Hamzah. Wa kana ba'du idzaihim hadza sababan li Islam ammihi Hamzati. Jadi kenapa Hamzah kok memeluk Islamnya lebih cepat ketimbang dari yang lain, ketimbang dari kalau dari keluarga besar yang lainnya ataupun dari kaum Quraisy dan lain sebagainya. Nah, karena sebabnya adalah beliau itu tidak tega melihat adanya
permusuhan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini tertulis wa kana ba'du idzaihim, yang dilakukan oleh orang Quraisy, idza itu kan penganiayaan artinya. Yang dilakukan menganiaya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang telah memeluk Islam merupakan salah satu sebab Islamnya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Saking tidak sukanya beliau dengan cara orang kafir Quraisy, akhirnya beliau melihat bahwa ternyata Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya ini adalah bukan orang-orang yang seharusnya layak untuk diserang, layak untuk dianiaya seperti yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Hingga akhirnya salah satu sebab Islamnya paman Nabi secara cepat yaitu Hamzah itu disebabkan karena beliau tidak suka dengan perangainya orang kafir Quraisy tersebut. Faqad adrakat kul hamiyata indama ayyaratku ba'dal jawari bi'idai Abi Jahal ibni Aghihi. Ya, begitu juga salah satunya adalah karena beliau itu merasa ada rasa jengkel, ada rasa tidak suka ketika Abu Jahal melakukan aniaya terhadap anak saudaranya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatawajjah ila dzalika syafi'u wa ghadibuhu wa syabbuhu wa qala kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dini. Jadi ada ini kisahnya adalah setelah beliau telah masuk Islam, beliau langsung menghadap kepada Abu Jahal. Beliau itu maksudnya adalah paman Hamzah. Beliau langsung menyatakan dengan rasa marah, dengan rasa jengkel, dengan rasa ingin memecahkan kepala. Mungkin bahasanya bisa seperti itu kalau kita hyperbolakan. Kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Bagaimana bisa engkau itu menghina Muhammad, menganiaya Muhammad, melakukan keburukan kepada Muhammad, wa ana ala dinihi. Sesungguhnya aku ini sekarang sudah memeluk agamanya, agama yang dibawa oleh Muhammad. Summa anarallahu basiratahu binuril yakin. Karena itulah kemudian Allah berikan penerangan. An-nara di sini artinya penerangan. Penerangan basirah sama dengan penglihatan. Kalau mata kita itu disebut dengan ainun. Tapi kalau sudah basir itu penglihatan tapi bukan mata. Penglihatannya hati. Jadi Allah terangi hatinya, penglihatan hatinya binuril yakin, dengan cahaya keyakinan, hatta sara min ahsanin nasi islaman wa asyaddahum quwwata ala muslimin wa aqwahum syakimatan ala a'daiddin. Hingga Allah berikan penerangan tersebut kepada hatinya binuril yakin, dengan hati yang sangat yakin, cahaya yang sangat yakin, hatta sara min ahsanin nas, hingga akhirnya beliau paman Hamzah juga dijadikan Allah sebagai sebaik-baiknya manusia ketika berislam, wa asyadduhum, dan juga bahkan bisa lebih, saking kuatnya beliau itu bukan mencintai lagi, mencintai Rasulnya ia juga, memerangi orang-orang yang berlaku sewenang kepada Nabi Muhammad juga, hingga Allah angkat derajatnya menjadi salah satu manusia terbaik ketika memulai Islam. Wa aqwamuhum, dan juga beliau itu disegani karena apa? Aqwam itu kedudukan. Paman Hamzah punya kedudukan di kalangan Quraisy, sakimatan ala a'dadiddin, hingga ini menjadi rasa pukulan ataupun ketakutan, syakimah, rasa gentar terhadap musuh-musuh agama Islam. Hatta summiya asadallah, hingga akhirnya beliau sendiri diberi gelar oleh para sahabat ketika itu dengan gelar Asadullah. Asad artinya adalah singa. Saking beliau itu berani. Jadi kalau misalnya di buku Sirah Nabawi yang lain, ini saya baca, di buku Sirah Nabawi itu tertulis bahwa beliau adalah seorang pemotong kayu dan suka berburu. Jadi memang fisik beliau itu kuat, suka membawa kayu potong, kayu bakar yang sudah dibakar. Nah, dan juga sebagai pembelah kayu itu tersebut. Dan juga beliau suka orang-orang yang suka berburu. Jadi memang fisiknya beliau kuat, dan juga kadang beliau disegani oleh para kaum Quraisy. Hingga makanya ketika beliau masuk Islam, ini menjadikan suatu pukulan juga, suatu
memberikan gentar kepada orang-orang Quraisy bahwa ada orang kuat yang masuk kepada agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada agama Islam, ke agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika beliau info itu tersebar, maka di sini tertulis Sakimatan ala adadin. Ini menjadi salah satu pukulan juga terhadap orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya kisah dari Paman Hamzah ini ada lagi yang dikutip di dalam buku sirah yang lainnya adalah beliau itu sempat memukul Abu Jahal karena beliau benci dengan perlakuan Abu Jahal tersebut. Ini saking beliau membela Nabi Muhammad, beliau ketika itu bertemu dengan Abu Jahal, dipukulnya kepalanya. Saking beliau tidak suka bahwa Nabi Muhammad diejek ataupun dilempar dengan kotoran. Nah, ini semuanya bisa korelasinya bisa dijadikan satu bahwa ya bisa jadi memang beliau melakukan pemukulan terhadap Abu Jahal ataupun tidak, sebenarnya bisa kita gabungkan riwayat ini bahwa beliau benar-benar membela Nabi Muhammad dan juga membela Islam. Baik, kita lanjutkan. Wa kama uzi'a rasulu. Nah, jadi sebagaimana Nabi Muhammad dilakukan terkena penganiayaan terhadap orang-orang musyrik, begitu juga yang dialami oleh para sahabat. Uzi'a ashabuhu liittiba'ihim lahum. Maka hal yang sama juga terdampak kepada para sahabat dan juga para pengikut yang lainnya, khususan man laisa lahu asyiratun. Dan ini kebanyakan adalah para sahabat yang mana mereka telah memeluk Islam, tapi mereka itu tidak memiliki kekuatan. Asyirah di sini artinya keluarga. Mereka tidak ada keluarga yang melindungi. Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Abu Thalib awal. Abu Thalib dilindungi oleh Abu Thalib. Hingga akhirnya dilindungi oleh keluarganya lagi, pamannya. Dilindungi oleh Abu Bakar, sahabatnya yang termasuk setia terhadap kepadanya, yang kuat juga dan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam orang Quraisy. Jadi banyak para sahabat akhirnya juga berdampak ketika mereka memeluk Islam. Mereka juga mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan oleh orang-orang Quraisy. Nah, jadi itu kebanyakan adalah mereka yang tidak memiliki keluarga dan juga tidak memiliki perlindungan. Wa turaddu kaida adu anhu. Dan inilah yang menjadi kadang-kadang mereka mudah untuk mendapatkan aniaya dari para orang-orang Quraisy. Wa kullu hadzal adza, dan setiap yang dilakukan oleh orang Quraisy itu kana huluwan fi a'inihim. Namun ini yang masya Allah ya. Apapun yang dilakukan oleh orang Quraisy ini menjadi manis. Huluwah itu artinya manis. Huluwah, helwa ataupun huluwan itu manisan. Nah, tapi di sini kita bisa katakan bahwa semua yang dialami oleh para sahabat ketika dianiaya oleh orang-orang musyrik atau orang Quraisy, ini malahan menjadi manisnya rasa iman. Fi a'yunihim, mereka memandangnya itu ini merupakan salah satu tantangan, salah satu rasa nikmat dalam beriman, madama fihi ridallah, yang mereka yakini bahwa ini semuanya berada dalam lingkaran ridhonya Allah. Subhanallah. Jadi mereka sebenarnya bukan karena rasa takut, tapi tidak. Tapi malah ini menambahkan rasa iman itu sendiri. Falam yaftanu ala dinihim bal tabbatahumullahu hatta atamma amrih. Ini bahkan bukan menjadi cobaan, tetapi malah menjadi tabbatahum, menjadi Allah kuatkan hati mereka. Hati mereka menjadi tambah yakin, tambah semakin mantap. Hatta atamma amrihi, hatta atamma amruhu, sehingga hati mereka itu sendiri menjadi lebih kokoh. Ala aidihim wasaru mulukil ard, hingga akhirnya Allah jadikan mereka itu sebagai para muluk. Muluk itu adalah jamak dari Allah berikan kedudukan. Keadaan kanu mustad'ifina fiha, padahal dulunya mereka itu adalah orang-orang yang lemah, dipandang di manusia sebagai orang yang lemah, belum tentu dipandang oleh Allah sebagai orang yang lemah. Karena kita berpikir mungkin di dunia ini kita ini adalah orang-orang yang lemah, baik dari finansial, baik dari kekuatan, dari kedudukan, tidak punya jabatan. Tapi belum tentu di mata Allah itu kita sebagai mustada'afin.
Di sini di mata para orang musyrik ini adalah orang-orang yang lemah, yang bisa dianiaya, bahkan mereka itu tidak punya memiliki Maksud dia dicambik no nak masuk. tidak memiliki eh, kedudukan ataupun kekuatan, namun ternyata di mata Allah itu mereka adalah mulut jalla dzikruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa nuridu an tamanna 'alal ladzina istud'ifu fil ard." Kamu menginginkan antamannal ladzi. Kamu menginginkan kami berkehendak nuridu kami berkehendak antumina 'alal ladzina istud'ifu untuk memberikan kedudukan, untuk memberikan karunia terhadap orang-orang yang lemah fil ard. Wa naj'aluhum a'immata, dan hingga akhirnya kami jadikan mereka itu sebagai a'immah. A'immah itu pemimpin, jamak dari imam, bentuk plural dari imam. Wa naj'aluhumul warisin, bahkan bukan sekedar jadi pemimpin saja di dunia, kami jadikan mereka yang lemah itu di dunia, kemudian kami angkat dan kami jadikan orang-orang yang pewaris kebaikan yang ada di dunia ini. Waqad haqqaqa ma'arada, ini sebagaimana yang Allah inginkan. Subhanallah. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang Allah pandang sebagai orang yang kuat. Apapun bentuk mungkin keadaan kita sekarang, bisa jadi ini adalah Allah yang memberikan, tapi ada jalan yang kebaikan nanti yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan jemaah sahabat mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa min itu maksudnya adalah dari salah satu. Dari salah satu allazina uzu fillahi Bilal bin Rabbah. Salah satu sahabat yang menjadi kisah juga, yang menjadi eh, orang-orang yang mendapatkan aniaya dari kaum musyrik adalah Bilal bin Rabah. Sebagaimana kita sering mendengar ya, siapa itu Bilal, adalah budak hitam yang selalu kita dengarkan kata tersebut. Budak-budak, dia adalah orang berkulit hitam, selalu dijadikan sebagai cemoohan dan lain sebagainya. Baik. Wa minal ladzina uzu fillah, yang salah satu mendapatkan aniaya dari orang Quraisy ketika beliau menjadi Islam adalah Bilal bin Rabah. Karena mamlukan li Ummiyati bin Khalafil Jumhi al-Quraisy. Beliau itu adalah budak dari Umayyah, dari Umayyah bin Khalaf al-Jumhi al-Quraisy. Beliau adalah budak dari seorang bernama Umayyah. Fakana yaj'alu fi unuki hablan. Bahkan si Umayyah ini, beliau itu menjadikan di unuk itu leher. Menjadikan di lehernya Bilal itu ada sebuah tali. Artinya mengekang Bilal itu dengan tali di leher. Udah kayak binatang. Wa yad'afuhu ila ala subyan yal'abuna bihi. Bahkan kadang-kadang tali itu yang diikatkan di Bilal itu dikasih kepada para anak-anak untuk anak-anak tarik. Ya astagfirullah. Innalillah. Bahkan kalau kita lihat kan ini anak-anak yang tidak tahu apa-apa dijadikan didoktrin kepada diri mereka, anak-anak tersebut, bahwa orang yang menjadi budak layak untuk dipermainkan. Umayyah itu memberikan tali di lehernya Bilal, kemudian ditarik oleh para anak-anak. Wahuwa yaqulu, namun apa yang dikeluarkan oleh suaranya Bilal, dalam lirihnya Bilal, dalam bibirnya Bilal itu selalu berkeluar kata ahadun, ahadun, ahadun. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ahadun, ahadun. Itu artinya adalah beliau selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia itu sedang dikekang, tetap beliau berkatakan ahadun, ahadun, satu, satu, esa, esa. Lam yashtagilu ma huwa fihim anit tauhidillah. Bahkan tidak sedikit pun hatinya Bilal untuk memikirkan rasa sakit yang ia derita. Tapi dia selalu yushaggiluhu ma huwa fihi anit tauhidillah. Tapi selalu disibukkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Umayyah yakhruju bihi fi waqti zahira fi Ramadan. Ada ketika itu Umayyah keluar pada waktu siang terik. Zahirah artinya terang, tapi di sini kita maknai dengan terik. Fi Ramadan, kepada tanah yang sangat gersang, Ramadan. Wahia wahia ar-ramlu syadidu al-hararah.
itu adalah sebuah sebentuk tanah. Ya, maksudnya ini menjelaskan tentang rombo itu apa? Adalah tanah yang berisi dengan pasir. Pasir itu panas. Lawudi'at alaihi, bahkan kalau pasir itu di atasnya diletakkan ada lahma daging, maka daging itu akan matang, saking panasnya ya. Dibawa, pernah Umayyah sekali waktu dia bukan ngajak lagi ini malah, ini mungkin jadi pemerintah, membawa Bilal ke suatu tanah yang lapang dan panas di ketika matahari sedang terik, yang mana kalau kita taruh daging di atasnya, bahkan daging itu matang. Wahia romlu syadidul hararah. Itu adalah tanah, pasir, ataupun tempat yang sangat panas. Thumma ya'muru bis-sakhral azimah wa tawaddu'a ala sadrihi. Kemudian dia memerintahkan, ya mungkin diperintahkan kepada seseorang untuk mengambil sebuah bongkah batu yang sangat besar, fawaddu'a ala sadrihi. Sodron itu dada. Disuruhlah diletakkan di dadanya Bilal. Kita sering, kalau Anda dulu sering melihat ada buku-buku tentang Bilal itu, Bilal itu selalu kadang-kadang dikisahkan sedang tertidur, kemudian ditaruh batu di atas dadanya. Nah ini, sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis ini, dalam sirah ini. Beliau itu sudahlah ditempatkan di tempat yang sangat panas, ditaruhlah batu yang sangat besar, ya tentunya batu itu panas di atas dadanya. Tsumma yaqulu lahu la yazalu hakaza hatta tamutu aw takfuru bi Muhammadin. Berkatalah Umayyah, aku tidak akan melepaskan batu ini hatta tamutu, hingga sampai engkau itu mati. Mata yang mutu maut, sampai engkau mati, au takfuru bi Muhammadin, atau engkau itu mengkufurkan Muhammad, memalingkan Muhammad, atau engkau itu engkau itu membelakangi Muhammad, wa ta'budu Alata wal Uzza, hingga akhirnya engkau itu kembali untuk menyembah Alat dan Uzza, nama berhala ketika itu. Fayaqulu, kemudian apa yang dibalas oleh Bilal? Bilal tetap melirihkan di bibirnya adalah ahadun ahadun, satu satu, esa esa. Marra bihi Abu Bakar yauman faqala, ketika itu lewatlah Abu Bakar. Dan ya ini merupakan rencana Allah juga ya, ketika itu Abu Bakar lewat, faqala ya Umayyah amma tattaqillaha fi hadzal miskin. Wahai Umayyah, apakah engkau tidak takut kepada Tuhan fi hadzal miskin, melewati perlakuanmu terhadap orang miskin ini, hatta mata tu'adzibu, yang mana nanti bisa jadi dia mati dan kematiannya ini akan mengazab dirimu. Faqala, tapi apa yang dijawab oleh Umayyah? Anta afsadathu fa anfudhuhu mimma tara. Sesungguhnya kamu telah merusak, mungkin maksudnya adalah merusak kegiatan ini, ritual ini, fa anfudhu mimma tara, dan juga engkau juga tidak bisa melepaskan sebagaimana engkau lihat sekarang. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Fashtarahu minhu wa aqtahu. Dan kemudian Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah dan juga memerdekakannya. Baik, disinilah awal mula kisah sebenarnya Bilal bin Rabah itu dimerdekakan, dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa'anzalallahu fihi wa fi Umayyah. Dan ketika itu turunlah firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sana adalah salah satu teguran kepada Umayyah. Fa'anzartukum naron talazza. Maka kami peringatkan kepadamu, ini juga bagi orang-orang Quraisy waktu itu, naron talazza. Bahkan sebenarnya kalau Al-Qur'an itu di dalam tafsir, tidak hanya perintah itu kadang turun untuk orang-orang Quraisy, tapi juga kadang-kadang perintah itu turun buat kita. Jadi bisa jadi pertama kita mengambil ibrahnya, kita mengambil hikmah di dalamnya. Sehingga apapun ayat yang kadang-kadang itu turun untuk suatu kasus, bisa jadi itu memiliki hikmah kepada kita. Banyak yang terjadi adalah ketika ada ayat-ayat menceritakan tentang nabi, menceritakan tentang kisah-kisah para pendahulu, para nabi yang terdahulu, itu merupakan hikmah yang bisa diambil untuk kita zaman sekarang. Baik. Fa'anzartukum naron talazza. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian tentang apa? Neraka talazza, yang mana itu sangat menyala. Neraka yang sangat membakar. La yaslaha illal ashqa.
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka. Dan maksudnya yang celaka di sini menurut ayat ini adalah ketika itu adalah Umayyah bin Khalaf, yang mana perbuatannya sudah sangat keji dan juga beliau juga membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mana mereka itu berdusta dan juga mereka berpaling dari kebenaran. Wasayujannabuhal asqa, dan juga mereka akan dijauhkan ataupun dijatuhkan kepada neraka kecuali orang-orang yang paling bertakwa. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yaitu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Di sini kejelasannya adalah orang-orang yang jujur terhadap dirinya, terhadap keimanannya. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang mana mereka itu selalu memberikan harta mereka dan mensucikannya. Wa ma li ahadin indahu bin ni'matin tujza, dan padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepada dirinya, tapi beliau tetap memberikan hartanya. Min ni'matin tujza, yang mana harta yang diberikan itu tidak ada yang memberikan yang harus dibalas, tetapi mereka tetap berinfakkan. Ini sebenarnya kan kalau dalam kita pernah mempelajari tentang zakat, ini merupakan ayat zakat sebenarnya ini. Allazi yu'ti malahu yatazakka, memberikan hartanya kemudian mereka bersuci dengan harta tersebut. Namun sebenarnya korelasinya adalah banyak, ini memang dimaksud adalah tentunya Abu Bakar. Abu Bakar dengan mudahnya memerdekakan Bilal bin Rabah, budak yang tidak dikenalnya ataupun seseorang tidak dikenalnya, tetapi karena melihat adanya tidak adanya kemanusiawian di sana, humanismenya tidak ada di sana ketika itu, maka humanisnya Abu Bakar tergerak dan juga memerdekakan Bilal bin Rabah. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat penjelasannya di sini. Bima yu'tihillahu fil ukhra jazaa' amali. Wa qad nabbahu Allahu jalla dzikruhu ala an bazalis shadiq. Sesungguhnya yang diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas adalah salah satu peran yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi di sini ada kata Siddiq, ini mengarahnya juga kepada Abu Bakar. Maluhu fi syira'il Bilal. Sama seperti penjelasan saya tadi, beliau dengan mudahnya mengeluarkan harta untuk membeli seseorang. Mungkin bahasanya kurang tepat. Beliau dengan mudahnya menolong seseorang, mengeluarkan harta. Ya, dalam kasus ini tentunya membeli Bilal dalam kasus ini. Walaupun kita tidak ada lagi ya namanya istilah jual beli manusia, itu juga tidak boleh dalam Islam. Walaupun keadaannya ketika itu cara paling benar adalah memerdekakan dengan apa? Dibeli dulu kemudian dimerdekakan. Waqahu melam yakun illa ittiga'i wajhi rabbi. Dan semata mengeluarkan uang yang modalnya banyak itu sendiri cuma untuk mengharapkan mengharap wajhillah. Ya, mengharapkan keriduan dari Allah, dilihat oleh Allah. Wa kafa bihadza syarafan wa fadlan lis-shadiq, disebabkan karena aksi yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, Allah jadikan kemuliaan, fadlan, keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Jadi kata As-Siddiq di sini, ini maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Waqad ittaqa ghaira Bilal jama'ah minal arqa'i aslamu fa'abahum mawalim. Namun Abu Bakar ternyata itu tidak hanya sekedar memerdekakan Bilal saja. Ada beberapa dari kasus orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki perlindungan yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini penjelasan lanjutannya. Wa minhum, ada lagi selain dari Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa minhum itu maksudnya di antaranya. Di antara siapa? Di antara yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Yang pertama ada Himamatu Ummu Bilal. Himamah mamanya Bilal. Jadi ternyata Bilal ikut merdeka. Selain dari Bilal, ketika itu adalah ibunya sendiri, Himamah. Wa Amiru bin Fahirah, dan juga ada Ammar, ini bacanya Kak. Ammar bin Fahirah. Wa kana yu'adzibu hatta la yadri ma yaqulu. Bahkan saking ngerinya yang didapatkan oleh azab yang didapatkan oleh Amir bin Fahirah ini tertulis di sini, hatta la yadri ma yaqul. Beliau sampai
tidak tahu apa yang dibicarakan. Itu sebenarnya adalah efek dari kekejaman yang dilakukan oleh orang Quraisy. Saking kerasnya, beliau tuh tidak tahu, beliau tuh tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wa Abu Fakihah kana abdan. Sedangkan bapaknya Ammar itu bin Fakhirah, wa Abu Fakihah. Oh bukan, ini berbeda lagi. Wa Abu Fakihah ada juga selain dari Himamah bapaknya Bilal, ada juga Ammar bin Fakhirah, ada juga Abu Fakihah. Kana abdan li Sofwan. Yang mana Abu Fakihah ini adalah salah satu budak dari Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Ya tadi, Umayyah bin Khalaf tadi. Beliau juga ada anak dan anaknya ini memiliki budak namanya. Ini juga diberdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa minhum ada juga selain dari mereka yang bertiga yang telah disebutkan tadi, seorang wanita, imro'atun wanita tusamma Zinirah, yang di Zinnirah, yang bernama Zinnirah. Uzibat fillahi hatta ummiyat. Ya Allah. Beliau itu si wanita yang ini bahkan ini lebih parah lagi, uzibat, diazab, maksudnya itu ya diperlakukan oleh orang musyrik hatta umiyat sampai buta, sampai nggak bisa melihat. Falam yazid hadzalika illa iman. Tapi apa yang bertambah dari Zinnirah ini bukanlah rasa takut, bukanlah rasa kecewa, namun yang bertambah adalah imannya mereka yang semakin mantap. Kalau tadi kita scroll tadi ke atas, kita sedikit flashback. Salah satu yang menyebabkan iman itu terus bertambah walaupun perlakuan dunia sangat kejam terhadap mereka adalah karena mereka yakin fi ridhallah. Ada tadi di atas ini. Mana kalau kita sedikit melihatnya ini, apa yang terjadi dengan para ini dia. Yunihim wahuluwan, menambahkan kenikmatan di dalam pandangan mereka madama fihi ridhallah, selama itu masih di dalam lingkaran ridhonya Allah. Jadi ini ternyata sampai buta pun sahabat sahabat wati berarti ya ini sahabat wati. Nah tetap ternyata bertambah lebih menambahkan iman mereka karena mereka tahu bahwa mereka dalam jalan kebenaran dan ini dalam lingkaran ridhonya Allah. Wa kana Abu Jahal yaqulu, sampai-sampai ini kan kalau kita bayangkan merupakan keadaan yang sampai buta, sampai dia tidak bisa ngomong, itu merupakan keadaan yang sangat mengerikan. Sampai-sampai Abu Jahal ini kan orang yang juga bukan memiliki lagi, yang suka melakukan keburukan terhadap terhadap orang-orang Muslim ketika itu. Yaqulu, dia berkata, Allah Allah tu'ajibuna lihaula'i wa atba'uhum li atba'ihim law kana ma utiya bihi Muhammadan khairan ma sabakuna ilaihi. Kami itu mereka takjub, sebenarnya takjub kenapa kepada haulai, kepada mereka yang mengikuti Muhammad, lauka nama utia Muhammad khairan, walaupun itu apa yang didatakan oleh Muhammad adanya kebaikan, masa bakuna ilahi, bisa jadi mungkin sebenarnya kami yang harus mengambilnya duluan. Yang sebenarnya kalau kita maknai adalah mereka takjub dengan keadaan yang sangat buruk ataupun yang sangat mencelakai mereka, tapi mereka itu tetap mengambil kebaikan dari Muhammad. Afat afat tasbikuna zinirah ila rusydi. Dan inilah yang menjadikan bahwa zinirah itu menjadikan zinirah kepada kebaikan ataupun kepada keutamaan. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa iz lam yahtadu bihi fasayaqulu hadza ifkun qadim. Orang-orang kafir sampai berkata, orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, laukana khairan masabakuna ilai. Jikalau ada kebaikan, sekiranya ada sesuatu yang baik pada Muhammad. Ini sebenarnya sindiran ya. Mereka itu tidak melihat adanya kebaikan dari Muhammad. Terus mereka berbicara kepada orang-orang beriman, jikalau ada kebaikan di Muhammad itu tentunya kami yang paling awal mengambilnya. Padahal sebenarnya mereka tidak melihat ada kebaikan itu tersebut. Kok bisa? Mereka melihat orang-orang kok berbondong-bondong, mau sampai rela, sampai buta, sampai nggak bisa bicara, tapi untuk mengikuti Muhammad. Kok bisa?
Bahkan kalau kami melihat di sana tidak ada kebaikan. Nah, kalau kita balikkan maknanya adalah mereka itu tidak melihat ada kebaikan dalam Muhammad. Tapi kok bisa? Kalau ada kebaikan sedikit pun pada Muhammad, tentunya kamilah orang awal yang akan mendatanginya. Wa idlam yahtadu bihim. Sesungguhnya mereka sendiri itu tidak mendapatkan hidayah itu. Fasayaquluna hadza ifkum mubin. Mereka itu sesungguhnya hanyalah berdusta. Wa mimman, dan ini disambung lagi, wa mimman, dan dari orang-orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, attaqa Abu Bakrin ba'da syira'ihi. Abu Bakar pernah juga memerdekakan siapa? Ummu Unaisin. Ini adalah sahabat juga, sahabat wati juga, salah satu sahabat dari kalangan perempuan. Kanat amatan, yang mana Ummu Unais ini adalah seorang budak wanita li Bani Zuhra, untuk para Bani, bisa dikatakan keluarga, bisa dikatakan oleh kaum Zuhra. Wa kana yu'adzibuha Aswad bin Abdul Yagus. Dan beliau itu adalah orang yang ini si Ummu Unes adalah seseorang yang disiksa oleh Aswad bin Abdul Yagus. Nama orang juga yang penyiksanya adalah Aswad bin Abdul Yagus. Baik. Ada lagi siapa yang dimerdekakan oleh Abu Bakar dan juga memiliki cerita hikmah yang bisa kita ambil? Salah satunya adalah Udhiba fillahi Ammar bin Yasir. Mungkin yang pernah mendengar namanya ya. Salah satunya adalah Ammar bin Yasir, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bukan dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar, kemudian Islam memerdekakannya. Wahuhu, dari Ammar bin Yasir itu ada saudara laki-lakinya, wa abuhu, bapaknya, wa ummuhu, mamanya. Artinya dari semuanya dimerdekakan oleh Nabi, oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kanu yu'adzibuna finnar. Bahkan mereka itu diazab oleh para orang Quraisy itu layaknya seperti binar. Nah, kalau kadang-kadang kita mendengar kata nar itu kan identiknya sama neraka ya. Saking kerasnya azab yang didapatkan oleh mereka, saking tingginya cobaan yang didapatkan oleh mereka, keluarganya Ammar bin Yasir ini, yu'adzibuna binnar. Layaknya mereka itu seperti berada dalam neraka. Ya bisa jadi mungkin maknanya adalah memang disiksa dengan api. Farmarra bihim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu pun Nabi pernah melewati keadaan ketika itu, keadaan sedang mungkin eh, adanya penganiayaan, dan Rasul pun ketika itu pernah berkata kepada keluarganya Ammar, faqala sabran ala Yasirin. Bersabarlah wahai keluarganya Yasir. Famau'idukum jannah. Sesungguhnya tempat kembali kalian itu adalah surga. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan hal seperti itu kepada keluarganya Ammar bin Yasir. Saking kerasnya, pedihnya cobaan yang didapatkan oleh keluarga Ammar bin Yasir, hingga akhirnya kata Rasulullah SAW, sobron, bersabarlah wahai keluarganya Yasir. Fa'in famau'idukumul jannah. Sesungguhnya tempat kalian nanti itu ada di surga. Allahumma ghafir li Ali Yasir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya keluarga Ali Yasir. Kalau Ali Imran kan keluarga Imran. Ali Yasir, keluarga Yasir. Ali itu artinya keluarga. Bukan Ali bin Abi Thalib, beda lagi tulisannya. Ala Yasir. Allahumma ghafir. Ya Allah, ampunilah keluarganya Yasir. Waqad fa'alat, sebagaimana fa'alta, sebagaimana engkau telah melakukannya terhadap orang-orang yang telah engkau ampuni. Amma Abu Ammar, sedangkan bapaknya Ammar bin Yasir dan mamanya atau ibunya Ammar Yasir, famata tahtal adabi rahimahullah. Mereka itu mati dalam keadaan tersiksa. Kalau ya Allah, kita alhamdulillah ya bertemu dengan Islam di keadaan yang sudah sangat baik, di keadaan yang bisa dikatakan tidak selevelnya itu, tidak sengeri yang ada didapatkan oleh para sahabat. Mungkin kita ada sedikit bentrok keagamaan, ataupun kita ada sedikit ya hal-hal yang tidak terlalu, rasanya tidak terlalu sampai level siksaan atau level ke siksaan yang terhadap beragama ya, yang didapatkan oleh para sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita lanjutkan. Kematiannya bapaknya Ammar bin Yasir dan ibunya itu matinya ketika sedang disiksa. Wa amma huwa fathaqala alaihi azabu. Dan itu sesungguhnya adalah azab yang
siksaan yang sangat berat. Faqala bilisanihi kalimatul kufur. Bahkan sampai-sampai pernah suatu ketika keluarganya ini mungkin kalau dilihat dari bentuk kata gantinya domir ini laki-laki. Mungkin bisa jadi ini maksudnya adalah ayahnya Amr bin Yasir. Karena faqala di sini bentuknya muzakkar. Muzakkar itu maskulin. Maskulin itu artinya laki-laki. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah ketika meninggalnya Abu Amr bin Yasir, bapaknya Amr bin Yasir, beliau itu pernah keluar di lidahnya. Lisan itu lidah. Bilisani kalimatul kufur. Keluar di lisannya adalah kalimat kufuran. Fa inna Aba Jahal kana yaj'alu lahu duru'an. Karena ini sesungguhnya eh, paksaan dari Abu Jahal. Mungkin bisa jadi ketika sedang tersisa, kalau kau bilang aku akan menyembah Lata dan aku akan menyembah Lata dan Uzza, mungkin aku akan memberikan keringanan terhadap dirimu. Bisa jadi mungkin itu adalah bentuk salah satu paksaan dari Abu Jahal. Bisa jadi ketika engkau berani bilang bahwa aku akan meninggalkan Muhammad, aku akan lepaskan kamu. Abu Jahal berkata seperti itu kepada wallahu alam. Mungkin bisa jadi secara gambaran seperti itu. Nah, fa inna Abu Jahal kana yaj'al lahu duru'an minal hadid. Beliau Abu Jahal itu sampai-sampai menempelkan hadid besi fi yaumis swa'ifi kepada Abu Ammar, ayahnya Ammar, wa yalbisuhu iyah, bahkan sampai bajunya itu terbakar. Faqala muslimun, maka kemudian berkatalah orang-orang muslim, mungkin melihat keadaannya sudah seperti itu, kemudian ketika itu lisannya bapaknya Ammar bin Yasir berkata tentang kufuran, ya salah satunya karena dipaksa oleh Abu Jahal tentunya. Berkatalah orang-orang Muslim merespon hal tersebut, kafaro Ammar, fakaro Ammar. Oh, ini ternyata untuk Ammar bin Yasir. Kafaro Ammar, sesungguhnya Ammar itu telah kufur. Ya, wallahu alam, bisa jadi Ammar, bisa jadi orang tuanya. Kafaro Ammar, sesungguhnya Ammar telah kufur. Faqala alaihi salam. Namun apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ammaru mulia imanan. Ammar itu penuh dengan keimanan fifirkihi, baik itu dari ujung kepalanya ila qadamihi, sampai kepada ujung kakinya. Wa anzalallahu fi sya'nihi, hingga akhirnya turunlah ayat yang mana ayat ini tentang istisna, pengecualian dalam hukum murtad. Jamaah yang di sahabat mulia tentunya tahu ya, murtad itu adalah mereka yang sudah berislam, kemudian ya bukannya sudah berislam, intinya mereka berislam baik, kemudian mereka itu keluar dari Islam. Itu maksudnya adalah murtad. Ya. Nah, jadi ada salah satu hukum pengecualian dalam hukum murtad. Ada. Apa itu pengecualiannya dalam ayat ini? Maka billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah, murtad dari agama Islam, min ba'di imanihi, setelah mereka itu telah beriman, telah berislam, illa man ukriha apa? Ukrihahu wa qalbuhu mutmain. Tetapi sebenarnya kufurnya mereka itu karena terpaksa. Ukriha, ya terpaksa. Wa qalbuhu, hati, wa qalbuhu mutmain. Sedangkan hati mereka itu sendiri tenang. Bisa dapat dibayangkan Bapak Ibu ya, dipaksa untuk berbicara tentang aku ya, dengan kufuran, apakah itu menyembah ataupun bagaimana, tapi sebenarnya hatinya ini masih kuat kepada Allah, masih bertauhid. Wa qalbuhu mutmain, hati mereka itu tenang. Ini dalam keadaan ukriha. Ukriha itu dipaksa. Bil imani walakin syarraha. Oke. Sedangkan hati mereka beriman, maka itu sebenarnya tidak bermasalah. Ya, karena ada paksaannya. Walakin mansyaraha bil kufri sodron. Akan tetapi, jikalau mereka itu menerima kekafiran dengan sodron, dengan hati yang terbuka, yang lapang, fa'alaihim ghadabun. Barulah mereka mendapatkan godok, kemarahan dari Allah, walahum adzabun azim. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Baik jemaah, ini ada salah satu dari ilmu fikih yang bisa kita pelajari di sini dalam hukum murtad. Ternyata ketika kita sedang dipaksa dan juga ketika sedang disiksa oleh seseorang misalnya ya, kemudian dia meminta kita, kalau engkau bicara bahwa Yesus adalah Tuhan misalnya, atau berbicarakan tentang kekufuran, maka aku akan bebaskanmu.
di salah satu kondisi yang terdesak itu, jikalau untuk menyelamatkan diri ternyata diperbolehkan. Ya, walaupun sebenarnya bagusnya ya kita berjuang sampai mati ya seperti itu ya, tapi untuk membebaskan diri, tapi hati tetap bertauhid itu dimaafkan. Bukan diperbolehkan istilahnya, mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa mimman udhiya fillah Habbab bin Irsi. Dan juga ada sahabat yang mana juga mendapatkan kemudaratan dari para Quraisy, yaitu adalah Habbab bin Arti. Habbab bin Arti, Irti. Ini adalah salah satu dari tawanan ketika zaman jahiliyah yang kemudian dimerdekakan oleh Ummu Anmar. Oh, Ummu Anmar yang merdekanya. Wa kana hadadan, dan beliau itu adalah seorang ahli pedang, ahli besi. Hadad itu hadid, surat Al-Hadid sebelum surat Al-Waqiah ada di Quran. Hadid itu artinya besi. Wa kana hidadan. Beliau itu adalah seorang ahli pandai besi. Wa kana Nabi yu'alliqu ba'qubla nubuwah. Nabi sering banget menemuinya sebelum beliau itu diangkat menjadi nabi. Bisa jadi masalah pedang dan lain sebagainya. Falamma syarafallahu biha aslama Khubbab. Dan juga Allah mengangkat derajatnya Khubbab ketika beliau itu Islam. Fakanat mawalathu tu'adzibuhu bin nar fa'at fata'ti bil hadidil muhammah. Ketika itu kalau dia itu adalah tawanan ataupun budak, maka tentunya ada yang berwenang, ada yang ininya para apa istilahnya itu ya, yang memegang mereka lah, yang menjadi gojonya gitu, itu mengazab, menyiksa mereka dengan api hingga menjadikan hadid, yang biasanya dia itu adalah ahli hadid atau disangkatkan besi yang panas itu diletakkan di punggungnya untuk apa? Untuk agar dia keluar dari Islam. Dia mengkafirkan diri agar keluar dari Islam. Saking kuat, saking ininya ya, bagaimana cara bentuk kita menggambarkan, mendeskripsikan saking ngerinya yang didapatkan oleh keadaan yang didapatkan oleh para orang muslim ketika awal keislamannya. Fala yazidhu dzalika illa iman, masya Allah. Tetapi hal itu sebenarnya tidak menambahkan kekhawatiran ataupun kesedihan ataupun murung durjananya, tetapi kecuali imannya yang bertambah. Wajah Hubab maratan ila Rasulillah. Ada kisah ketika Hubab mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa mustasawwidu biriddati fizil Ka'bah. Ketika itu Nabi sedang berada di pinggiran Ka'bah. Faqala ya Rasulullah alla tad'una Allah lana. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah untuk keadaan kami ini? Mungkin ya ini salah satu beliau itu curhat gitu kepada Rasulullah. Pokok ada alaihi salam. Ketika itu Nabi bangun. Muhammiran wajhuhu. Wajahnya memerah. Faqala innahu kana man qablakum la yumshitu ahadukum. Sesungguhnya wahai orang-orang Islam yang saat ini sedang terluka, yang sedang tersiksa, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kamu, man qablakum, sesungguhnya mereka yang sebelum kamu, liyumshitu ahadukum bil amsyatil hadid. Ada yang mereka itu disisir dengan sisir besi. Ini Rasulullah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang terdahulu. Ada yang disisir dengan sisir besi. Bahkan itu sisirnya itu azzamahu min lahmin wa asbin, melukai sampai ke daging, melukai sampai ke tulang. Fayudha'ul minsyaru ala fawqir ra'si. Ada juga yang bahkan ditaruh gergajinya di atas kepalanya. Wa fayashukku wa yasrahu zalika ala di. Tetapi apa? Mereka itu tetap memuliakan agamanya. Liyuzhirannallahu ta'ala ala hadzal amri. Mereka itu sesungguhnya benar-benar untuk menguatkan atau memperjelas, atau Allah yang menguatkan mereka hadzal amri terhadap perkara iman mereka tersebut, hatta yasirur raqib min ila hadramaut. Ini adalah sebuah kata-kata gambaran saja ya. Bahkan saking mudahnya, bukan saking mudah, saking Allah itu jadikan hati mereka itu tenang, mudah saja dalam bepergian, baik mungkin dari Sona ataupun Hadramaut. Ini cuma bahasa kiasan saja. Saking hati mereka itu tenang. La yakhafu illa billah. Mereka tidak takut kepada Allah. Wa qala dzalika alaihi salam. Berkatalah
berkatalah Nabi Muhammad SAW, wa huwa fi hadzal halis syadid. Ini untuk menenangkan keadaan yang sangat buruk yang sangat terjadi kepada para sahabat. La yatasawwaru fiha aqlul uqala, dan mana ini tidak bisa diambil hikmahnya, tidak akan bisa terfikirkan oleh orang-orang yang tidak berfikir. Wa ambala nubala, juga orang-orang yang menggunakan akalnya. Quwwatan muntazirah. Allahumma illa anzalika wahyu yuha ilaih. Cuma Allah lah yang bisa memberikan pertolongan, memberikan wahyu kepadanya. Hingga akhirnya, thumma anzalallahu ta'ala tasbitan lil mu'min. Allah turunkan janji tersebut untuk menguatkan hati orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazi sadaku wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apa kata Allah melihat keadaan para sahabat yang ketika itu tersiksa dan juga untuk menenangkan hati mereka, berkatalah Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Sesungguhnya wahai manusia, jikalau kalian berpikir apabila kalian itu telah beriman wahum la yuftanun, dan kalian tidak diberikan cobaan. Ya, artinya mereka tetap akan diberikan cobaan. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sebagaimana telah kami berikan uji coba itu kepada orang-orang sebelum kamu. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'manal kadzibin. Ketika itu Allah tahu mana orang-orang yang benar-benar hatinya itu jujur, hatinya itu ikhlas, hatinya benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetap di jalan Islam, wa la ya'manal kadzibin. Dan sungguhnya juga Allah mengetahui mana orang-orang yang berdusta ataupun berbohong. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak mungkin hikmah yang bisa kita ambil pada kisah-kisah sahabat yang ketika mereka Islam itu dianiaya oleh para orang-orang Quraisy. Salah satunya ini adalah tentunya di penghujung akhir ini kita ketahui bahwa ternyata di hidup kita ini walaupun kita sedang dalam keadaan Islam, kita dalam keadaan beriman kepada Allah, tidak akan mungkin kita tidak akan mendapatkan cobaan. Jadi salah satu hikmah dalam cobaan itu tentunya adalah untuk menaikkan level kita. Disitulah Allah akan melihat, Allah akan menilai. Wala ya'manallahu allazina shadaku. Allah lah yang akan mengetahui siapa yang di sana mereka itu yang jujur hatinya ikhlas dan juga bisa menerima apa yang didapatkan ditempa dalam cobaan. Wala ya'lamal kazibin. Begitu juga Allah akan mengetahui siapa hati mereka itu yang berdusta dalam keimanannya. Kazibin di sini bukan artinya sekedar berbohong bercakap, tapi berbohong dalam bentuk dari keimanannya. Baik, sebenarnya ada satu lagi kisah tentang seseorang yang terkena azab bukan terkena azab ya, dianiaya oleh orang-orang musyrik. Salah satunya kisahnya adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Namun mungkin kisah ini sedikit akan kita ulas nanti ketika pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikut tersebut kita akan masuk kepada kisah tentang Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seseorang bernama Utbah. Utbah itu adalah beliau melakukan negosiasi kepada Rasulullah agar Rasulullah tidak menyebarkan agamanya atau tidak berdakwah secara terang-terangan lagi. Baik, mungkin materi kita cukup sampai sini saja dulu disebabkan waktu yang memisahkan kita. Insya Allah semoga pertemuan ini banyak memiliki manfaat buat kita semuanya. Baik apabila sahabat mulia ingin menambahkan ataupun ingin bertanya ataupun ingin sedikit bercerita tentang kisah Nabi ini dipersilahkan. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ahlan, Ya. boleh Bu. Terima kasih Ustaz. Jadi karena materinya step by step ya, jadi kalau kita mengikuti terus bagus bagus uraiannya. Ini mungkin saran tadi seperti yang saya sudah tulis ya, kalau ada bisa dibuat online mungkin itu lebih bagus sehingga lebih banyak yang tahu dan ada manfaatnya untuk orang lain juga.
Terus kemudian dikaitkan dengan sejarah Nabi ini, ketika kan saat ibunya Umayyah itu yang diazab itu ya Ustadz, ya Ya. ibunya Umayyah itu kan diazab dia dengan dimasukkan tombak ke dalam kemaluannya. Nah, saat itukah Nabi lewat atau saat bapaknya diazab? Baik Ibu. Jadi kalau Ya, yang saya baca dari sirah yang lain itu Bu, mungkin boleh saya langsung jawab saja Bu ya, Ustaz. Ibu Adrian. Ya, silakan. Eh Sebenarnya ya Ibu, Ya, ya, Insya betul. Allah Ibu. Jadi ini dari masukan Ibu, alhamdulillah Insya Allah kalau di YouTube kok kami masukkan dari tentunya apapun ini seperti itu Bu ya. Kami menginginkannya juga memberikan manfaat untuk orang banyak tentunya dan juga sebenarnya ada beberapa dari rekaman sudah ada, cuma belum diupload saja ke YouTube. Tapi insya Allah ini juga akan kita lakukan juga melewati YouTube karena Zoom kita sendiri kan sebenarnya Zoom Premium dan bisa langsung dihubungkan apabila kita live secara langsung di Zoom, insya Allah juga bisa live di YouTube, insya Allah. Terima kasih Ibu atas masukan tersebut. Yang kedua adalah terkait tentang kisah tadi yang dialami oleh keluarganya Ammar itu saya baca dari sirahnya Ibnu Hisham, salah satu sirah Nabi, buku sirah Nabi yang cukup bukan menjadi cukup lagi, bahkan menjadi referensi juga dalam setiap kitab-kitab sirah kontemporer sekarang, menuliskan bahwa hal ini dilaporkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Nabi Muhammad yang melihat secara langsung. Jadi ada laporan dari para sahabat bahwa keluarga Ammar disiksa oleh para orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, kenapa kok mereka tidak bertindak langsung ataupun bagaimana? Ya karena mereka juga sendiri termasuk yang lemah. Ketika itu umat Islam itu termasuk yang lemah. Bahkan beribadahnya pun harus menjauhi kota Mekah. Abu Bakar, kalau sebenarnya kita sambung sedikit ceritanya, ini bahkan beliau sendiri sampai kabur dari Mekah cuma untuk ingin beribadah secara tenang. Jadi kalau misalnya dari buku-buku sirah yang lain yang Anda baca, yang saya baca adalah memang ketika itu banyak laporan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan tidak berani sebenarnya. Di secara strategi beliau tidak langsung keluar secara langsung, tapi ada beberapa laporan yang didapatkan oleh para sahabat kepada beliau hingga akhirnya beliau berdoa sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, beliau berdoa untuk keluarganya Ammar bin Yasir. Seperti itu, Ibu. Ini kalau kita lihat dengan perangnya Palestina sama Israel sekarang ini, mungkin itu juga kali disuruh bersabar kali ya Ustadz ya. Disuruh bersabar dulu dengan perjuangan-perjuangan, baru nanti hasilnya ada. Mungkin itu ya Ustadz. Karena kaitannya Ya, dengan orang Palestina sekarang, sebegitu menderitanya mereka diazab oleh orang Israel tuh, tapi Israel tuh masih juga belum punah gitu kan Ustadz ya. ya. Kali Kalau Ustadz. Makasih. mengambil sedikit tambahan, Ibu Adrian, tambahan sedikit, mungkin ini adalah kata-kata yang saya ambil dari Ustaz Abu Somad ketika dijelaskan tentang kenapa kok Israel sampai ada sampai sekarang adalah salah satu adalah bentuk dari cobaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan ayat yang tadi, Ibu. Artinya Allah ingin melihat walaya'lamanallahu allazina shadaku, mana hati merekanya itu yang masih memiliki iman, artinya masih jujur kepada iman itu sendiri, ataupun kazibin, atau hati mereka itu makan berbohong. Mereka membela Palestina atau tidak. Hatinya mereka itu masih masih memiliki rasa kalau misalnya orang Palestina dilakukan penganiayaan dan sebagainya, hati mereka masih tergerak atau tidak. Bisa jadi ya salah satunya adalah dalam ayat ini, Bu, hikmahnya. Allah ingin melihat mana hati yang jujur dan juga mana hati yang berbohong. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Alhamdulillah ilmunya. Terima Afwan, kasih Ibu. Ustaz. Makasih banyak, Bu. Baik, ada lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ustaz. Silakan karena Kan tadi Hamzah itu pamannya Nabi. Nah, terus itu kan betul. tahu Hamzah itu sudah masuk Islam dan meninggalnya sudah dalam keadaan masuk Islam. Sedangkan paman Nabi Abu Thalib itu
Baik, salah satunya adalah paman Abbas. Abbas juga masuk Islam kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Selebihnya memang tidak banyak dijelaskan. Kalau kita runut sebenarnya pamannya Nabi kan banyak ya. Pamannya Nabi itu banyak, tetapi tidak banyak yang menceritakan buku-buku sirah tentang siapa saja paman-paman Nabi yang masuk Islam, siapa saja paman-paman Nabi yang kufur. Kebanyakan adalah buku sirah itu menjelaskan mereka yang memiliki efek hikmah sebenarnya seperti itu. Sirohnya ini memiliki ada sanadnya, bisa dipercaya, dan juga karena hikmahnya ada di sana seperti itu. Namun Pak Erna mohon maaf, saya mungkin tidak bisa banyak karena mungkin kekurangan dari ilmu saya juga, siapa saja paman-paman Nabi yang meninggal dalam keadaan Islam. Baik, Ustaz. Syukran. Afwan. Baik. Insyaallah jamaah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat berbahagia sekali terhadap pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa istiqomah dan juga memberikan manfaat dan amal jariah kepada kita semua, dan juga sebagai bentuk kecintaan kita dan juga tanggung jawab iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Kita ketemu minggu depan insyaallah, semoga Allah berikan kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Kak.